Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 197. Kantong kulit binatang yang mereka berikan pada bola berbulu sudah lama dibuang dan praktis tidak berguna. Itu menarik-narik pokok anggur dengan 11 batang obat spiritual berkilau saat kembali, cegukan di sepanjang jalan. Apakah kamu dewa? Anda masuk ke sana sekali dan langsung keluar dengan 11 batang obat spiritual. Burung merah besar itu terkejut sampai matanya hampir keluar. Ini terlalu konyol. Kita harus memahami bahwa satu gunung spiritual hanya mampu menumbuhkan satu tangkai obat spiritual. Berapa banyak gunung spiritual yang didakinya? Kemungkinan hanya area yang diwarnai dengan darah Phoenix seperti ini yang bisa memiliki begitu banyak gunung spiritual. Si kecil meringkuk bibirnya, dan jantungnya akan meneteskan darah. Hairy Ball pasti sudah cukup membuat kekacauan di sana. Yang dikeluarkannya jelas porsi yang lebih kecil, karena porsi yang lebih besar sudah masuk ke perutnya. Pemborosan yang memalukan, gumamnya. Cahaya warna-warni emas menyilaukan di sekitar tubuh Hairy Ball. Itu benar-benar puas, dan setiap kali cegukan, akan selalu ada cahaya warna-warni yang keluar. Hanya surga yang tahu berapa banyak batang obat spiritual yang terluka. Akibatnya, siapapun dapat menebak bahwa sangat mungkin bahwa segala sesuatu di dalam Fallen Phoenix Ridge mungkin telah dilakukan oleh Hairy Ball. Hairy Ball, benda apa yang ada di sana sebenarnya? King Feng bertanya karena penasaran. Begitu topik ini diangkat, Hairy Ball segera menjadi sangat bersemangat. Sepasang cakar kecil mulai memberi isyarat. Matanya yang besar melebar hingga menjadi bulat, dan ia benar-benar ingin membuat si kecil dan yang lainnya mengepung dan menangkap orang itu di dalam. Menjadi hal spiritual yang langka, apa sebenarnya itu? Si kecil bisa memahami arti bola berbulu, tapi dia tidak tahu harus menyebutnya apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menangkapnya? King Feng bertanya. Hairy Ball membuat beberapa gerakan lagi. Itu menyiratkan bahwa makhluk itu dapat dengan mudah melarikan diri ke udara tipis dengan menggali ke dalam bumi. Hairy Ball hampir menangkapnya sebelumnya, tapi akhirnya kabur. Aku punya firasat bahwa kita mungkin telah mengalami hal yang sangat menakjubkan. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Hati Baldi kedua juga tergerak. Objek spiritual itu tampaknya tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, tetapi memiliki kemampuan untuk menembus bumi dan batu. Itu tidak meninggalkan jejak di bumi, dan sangat sulit untuk ditangkap. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli klan hujan pindah, mengapa mereka gagal lagi dan lagi? Biarkan aku menguji airnya. Saya jamin itu akan mudah didapat. Di dalam rambut si kecil, ada batu selebar 1 inci. Itu transparan dan cemerlang, dan ada kilau emas samar di sekitarnya. Inilah tepatnya batu pemogokan ilahi itu. Ketika si kecil mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia merasa bahwa itu memenuhi syarat untuk tugas ini. Sejak zaman kuno, hanya beberapa dari batu ilahi ini yang muncul. Dilengkapi dengan kekuatan ilahi, mereka bisa mengenai apa saja. Satu pukulan berarti satu pukulan akurat. Ini adalah sesuatu yang bahkan sangat diinginkan oleh orang-orang kudus kuno, karena dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi. Bagus! Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Sementara semuanya masih dalam kekacauan, menyelinap bersama dengan Hairy Ball. Setelah memukulnya, bawa kembali. The Fallen Phoenix Ridge berada dalam kekacauan total. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan mencari objek spiritual itu, dan sampai pada titik di mana mereka praktis menggali gunung. Mereka ingin mengungkap makhluk ini yang mengerti cara bergerak di bumi. Batu nakal itu terbuat dari batu,
Jadi secara alami tahu metode bergerak melalui bumi dan merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Bersama dengan Hairy-Ball, mereka bergerak diam-diam untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, suara mencaci maki bisa terdengar di dalam tanah spiritual. Banyak orang berteriak dan menangis dengan keras. Hal macam apa itu? Bagaimana itu muncul begitu tiba-tiba? Itu mengenai objek spiritual. Cepat, blokir mereka. Seekor tikus emas keluar dari sana dan menyeret makhluk langka itu. Itu bukan tikus, itu monyet kecil berbentuk bola. Ih, bagaimana batu itu bisa berjalan juga? Ayo, sialan, sakit sekali. Kok bisa terbang juga? Itu menghancurkan tulangku. The Fallen Phoenix Rike berada dalam kekacauan besar. Segera setelah itu, sekelompok orang terkejut karena objek spiritual harta tertinggi disita. Ini adalah sesuatu yang Raja Hujan perintahkan untuk ditangkap dan dipersembahkan, jadi bagaimana mereka bisa kehilangannya? Bola berbulu dan batu pemukul ilahi berguling sepanjang jalan sambil menyeret makhluk yang tersingkir itu bersama mereka. Mereka dalam keadaan menyesal saat mereka melarikan diri. Kadang-kadang, mereka harus menggunakan pedang patah untuk membelah beberapa formasi simbol yang mereka temui saat mereka dengan cepat melarikan diri. Yang satu adalah pencuri yang terlahir secara alami, dan yang lainnya mengerti bagaimana caranya bergerak di bumi. Punggungan gunung raksasa ini tidak bisa menghalangi mereka. Mereka melaju di sepanjang jalan, dan pelarian mereka sudah di depan mata. Bumi spiritual ini benar-benar barang bagus. Batu pemukul ilahi berteriak dengan suara wow saat makan dengan tegukan besar. Tanah merah tampak beterbangan seperti semburan gunung ke arahnya, dan sepertinya batu sakti ilahi akan terkubur. Hairy-Ball tidak peduli lagi. Pasir memenuhi langit, bahkan membuat bulunya redup. Itu tertutup lumpur dan abu, dan saat membelah formasi di depannya, itu menyeret makhluk itu dan berlari, meninggalkan batu nakal itu di sana. Bola berbulu kembali. Apakah itu bisa mengembalikan benda yang menentang surga itu? King Fang melebarkan matanya. Jauh di sana, cahaya keemasan menyala, dan bola berbulu meluncur dari semak-semak. Dengan hidungnya yang berkerut, ia terus batuk dan meludahkan debu. Itu sangat tidak puas. Ia menggunakan salah satu cakarnya yang kecil dan gemuk untuk menyeret makhluk yang pingsan. Burung merah besar dan botak kedua bergegas mendekat. Kedua orang ini mendorong dan mendorong untuk menjadi yang pertama membagi makhluk langka ini. Ini adalah makhluk yang sangat langka yang dibicarakan oleh klan hujan. Makhluk yang bahkan istana kekaisaran hanya memiliki satu dan jarang terlihat bahkan setiap ratusan tahun sekali. Pria kecil itu sedikit terkejut. King Fang juga menjadi bodoh. Dia menatap makhluk yang sangat gemuk itu dan merasa agak bingung. Dia memberi Hairy-Ball pandangan, ini tidak mungkin salah kan? Apakah ini kerabatmu? Baldi kedua menabrak burung merah besar dan bertanya pelan. Burung merah besar menjadi marah. Sebuah telapak tangan menghantam kepala Secon Baldi sambil berkata, itu jelas terlihat seperti kamu. Apa kau yakin itu bukan saudaramu? Burung merah besar itu sangat marah. Itu menggunakan gerakan untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah harta langka. Di dalam tubuhnya ada esensi spiritual yang kuat, dan ia menggiling taring putih salju kecilnya sebagai persiapan untuk menggali. Si kecil percaya pada naluri spiritualnya. Orang ini sangat sensitif terhadap objek suci pengobatan spiritual, tetapi makhluk di kaki mereka terlalu tidak seperti yang mereka harapkan. Dia mengambilnya dan memutarnya, bukankah ini hanya ayam kampung? Itu hanya sedikit lebih besar dari burung pegar. Ayam coklat ini tingginya hanya 0,5 meter, sangat gemuk dan bulat. Bulunya berwarna kuning coklat, dan jika Anda membuangnya ke tumpukan tanah, kemungkinan besar tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah apa yang disebut harta yang sangat langka. Dia menggaruk kepalanya. Surga,
Kemana perginya semua obat spiritual? Mereka semua dihancurkan oleh seseorang. Tepat pada saat ini, jeritan menyedihkan terdengar dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Suara itu terdengar sangat mendesak, seolah-olah ada pembunuhan. Kekacauan segera terjadi. Seseorang menyerbu bidang pengobatan spiritual. Brengsek! Semua obat telah dicuri. Temukan siapa yang melakukan ini. Siapa lagi yang bisa? Jelas sekali makhluk aneh itu yang baru saja muncul. Jangan biarkan itu pergi. Tidak hanya menghancurkan bidang pengobatan spiritual kita, itu bahkan mencuri makhluk spiritual langka kita. Di dalam Fallen Phoenix Ridge, semua orang dari klan hujan merasa jengkel. Ini hanyalah bencana, dan mereka sangat marah sampai-sampai kemarahan mencapai hati mereka. Mereka hampir muntah darah, karena semua kerja keras mereka akan segera menuju ke selatan. Badai besar sedang terjadi. Semua tanah berwarna darah yang berharga mulai terbang ke udara sebelum terpusat ke satu arah. Seolah-olah pusaran muncul. Ada apa sekarang? Apakah mereka mencoba untuk membasmi tempat ini? Mencuri obat spiritual sudah dikatakan dan kemudian, tetapi mereka akan menghancurkan semuanya juga. Semua orang dari klan hujan menjadi waspada. Meskipun banyak energi esensi dari darah Phoenix di tanah telah hilang selama bertahun-tahun, itu masih merupakan tempat yang sangat berharga untuk menanam obat. Kita harus cepat pergi. Klan hujan pasti sudah gila. Pria kecil itu berteriak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang batu pemogokan ilahi. Dia mengambil ayam itu dan berlari dengan panik. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Tunggu aku. Dari belakang, gumpalan asap merah membumbung tinggi ke udara. Batu pemogokan ilahi menjorok pantatnya saat mengejar mereka. Setelah menjungkir balikan seluruh tempat itu dan menelan esensi tanah merah, ia mulai berlari ke arah sini. Pergi! Mereka dikelompokkan bersama dan mereka semua naik ke punggung burung merah besar. Itu mengepakkan sayapnya, dan mereka menghilang seperti gumpalan asap ke pegunungan dan jurang. Klan hujan menjadi gila. Obat-obatan spiritual mereka dicuri, dan makhluk langka itu disita dari mereka. Bahkan seluruh tanah harta karun ini hancur. Hati mereka mengeluarkan darah, dan orang bisa membayangkan betapa marahnya para petinggi setelah menerima berita tentang ini. Mata orang-orang ini benar-benar merah. Mereka mengejar membunuh melalui pegunungan dan hutan sambil mencari di mana-mana. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak, karena burung merah besar itu terlalu cepat. Setelah mengolah teknik berharga di Vinipeng, sayap merahnya membawa warna emas, memberikan kecepatan ekstrim. 2 jam kemudian, mereka jatuh ke tanah. Mereka sudah jauh dari wilayah itu dan saat ini berada di daerah perbukitan. Ayam ini bangun. King Feng berbicara dengan tenang. Si kecil memegangnya dari awal hingga akhir. Dia takut itu akan melarikan diri. Karena menurut gerakan bola berbulu, orang ini bisa melarikan diri ke tanah. Begitu menyentuh tanah, itu akan bisa menghilang. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada tempat untuk lari. Saya hanya akan menghancurkannya secara langsung. Batu pemogokan ilahi berbicara dengan keyakinan. Itu sangat percaya diri. Ayam ini tidak memiliki banyak keberanian dan sangat gugup. Sepasang mata kecil bergerak, mengungkapkan ketakutannya. Bukankah ini hanya seekor ayam? Mengapa itu sesuatu yang langka? Si kecil bingung. Dia tidak bisa mengatakan apa yang istimewa tentang itu. Ayam itu segera mengangkat kepalanya, menyetujui ini. Itu menyiratkan bahwa lebih baik melepaskannya dengan cepat, karena tidak ada gunanya. Si kecil segera menjadi bahagia. Seekor ayam tidak bisa mengerti ucapan manusia. Orang ini memiliki kecerdasan,
jadi sepertinya itu benar-benar bukan makhluk biasa. Sedikit menakut-nakuti, dia berkata, "Karena kamu hanya orang biasa, aku akan memasak sup ayam. Lebih baik memasakmu saja." Segera, ayam ini mulai meronta-ronta dan berdegup. Itu benar-benar ketakutan. Saya ingat, ini kemungkinan besar. Ayam harta karun Oktadik. Botak kedua tiba-tiba berbicara, dan kemudian mengungkapkan ekspresi bersemangat yang tak tertandingi. Itu segera menelan air liur. Apa itu ayam harta karun Oktadik? Kenapa terdengar sangat familiar? Si kecil menggaruk kepalanya. Harta karun Oktadik kuno. Bahkan para dewa akan ngiler melihat kelezatan 8 harta karun itu. Ini salah satunya. Mata Baldi kedua mengungkapkan kilatan hijau saat langsung menerkam. Itu benar-benar ingin menelannya dalam satu tegukan. Burung merah besar itu menampar kepalanya dengan suara pak. Kakak ini belum makan, jadi adik laki-laki itu harus menunggu di samping dulu. Si kecil segera mengingat dan memahami nilainya yang tak ternilai. Ayam harta karun Oktadik dikenal sebagai kelezatan harta karun ilahi, bahkan mampu membuat para dewa ngiler. Kualitas daging jarang terlihat di bawah langit, dan selama pesta kuno, memang ada hidangan seperti itu. Terlepas dari ini, ada darah roh di tubuhnya, dan itu adalah obat bergizi. Itu jauh melampaui kebanyakan obat spiritual, dan efek obatnya hanya kurang dari obat-obatan suci. Itu benar-benar objek spiritual. Selain itu, ia akan bertelur setiap setengah bulan. Telur membawa sifat obat yang sangat kuat yang sebanding dengan obat-obatan spiritual. Meskipun dewa mungkin tidak terlalu memikirkan mereka, bagi makhluk normal, nilainya terlalu besar. Ini adalah obat spiritual ayam petelur. Burung merah besar berteriak aneh. Setelah si kecil mengetahui tentang asal-usulnya, matanya langsung menjadi bulat. Ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak bisa ditukar dengan segunung perak atau emas. Setelah dia melihat taring putih kecil Harry Ball dan Secon Baldi mendekat, dan segera memberi mereka tamparan masing-masing. Mereka semua disingkirkan saat dia menatap dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Siapapun yang memakan Oktadik Treasury Chicken, aku akan memakan orang itu. Ini adalah harta karun Oktadik kuno, kelezatan yang bahkan seorang dewa ingin konsumsi. Tidakkah kamu ingin mencobanya? Bahkan sedikit darah roh juga bagus," kata Baldi kedua. "Tidak mungkin. Aku perlu membawanya kembali ke desa batu dan membesarkannya, membiarkannya bertelur untuk penduduk desa." Si kecil menolak godaan itu. Meskipun dia sangat ingin memakannya, dia masih takut merusak vitalitas Oktadik Treasury Chicken, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan diri. Bahkan di era archaik, tidak ada banyak ayam harta karun Oktadik, atau itu tidak akan menjadi salah satu dari 8 harta langka. Adapun populasi mereka sekarang, mudah dibayangkan. Sulit bagi seseorang untuk muncul bahkan setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya istana kekaisaran negara batu yang mengangkat satu. Apakah ini ayam? Si kecil memikirkan sebuah pertanyaan penting. Yaitu betul. Burung merah besar itu mengangguk. Itu bagus. Di masa depan, kami akan membesarkannya di Stone Village dan mendapatkan telur yang sebanding dengan obat spiritual setiap setengah bulan. Ini benar-benar terlalu hebat. Si kecil sangat senang. King Feng juga sangat senang. Seperti ini, anak-anak di desa batu, serta orang dewasa dan kakek kepala akan dapat sering menikmati obat-obatan spiritual. Ayam harta karun Oktadik mengambil kesempatan untuk mencoba dan melarikan diri. Tetapi pada akhirnya, ia terjebak oleh tangan si kecil. Pada saat ini, kekuatan magisnya ditunjukkan. Sebuah gas kuning tanah beredar di sekitar tubuhnya, memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui bumi. Itu hampir berhasil masuk. Terlalu hebat,
itu benar-benar ayam harta karun Oktadik. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini lebih berharga daripada menggali 100 obat spiritual. Benar-benar objek suci yang langka. Sementara si kecil, King Feng dan yang lainnya bersorak, semua orang di dalam Fallen Phoenix Ridge akan menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Dengan hilangnya makhluk spiritual yang langka, Raja Hujan mungkin memutuskan untuk membunuh mereka semua. Ayo pergi. Kami akan kembali ke Stone Village, dan di masa depan menemukan beberapa serangga spiritual khusus, ular sanca dan lainnya untuk itu. Mungkin bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan, dan kita mungkin bisa makan telur spiritual setiap hari. Setelah kelompok si kecil mendapatkan makhluk langka ini, mereka tidak lagi berani berlama-lama. Mereka bergerak cepat, dan ingin segera kembali ke desa batu, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan di sini. Beberapa hari kemudian, berita dikirim kembali ke Kaisar Negara Batu. Di dalam salah satu aula istana kuno di Mansion Rain Clan, teriakan dingin terdengar, tidak berguna. Hanya dengan satu kata ini, itu membuat seluruh klan gemetar ketakutan. Itu menciptakan gelombang kejut besar yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Setelah semua orang di dalam klan hujan menerima berita ini, mereka semua menjadi marah. Fallen Phoenix Ridge dihancurkan, hampir semua obat spiritual hilang, dan bumi merah bahkan kehilangan keilahiannya. Namun, yang membuat orang pingsan adalah mereka benar-benar kehilangan ayam harta karun Oktadik. Bahkan keluarga kekaisaran yang luar biasa hanya memiliki satu. Raja Hujan membutuhkan darah kuno yang unik dari Oktadik Treasury Chicken. Anda sekelompok bahan limbah benar-benar membiarkannya melarikan diri. Segera setelah itu, berita ditransmisikan. Itu bahkan mengejutkan Kaisar, dan semua orang tercengang. Ayam harta karun Oktadik kedua benar-benar muncul, membuat orang tercengang. Ini menciptakan sensasi besar, tetapi kelompok pria kecil itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Mereka duduk di punggung burung merah besar dan melakukan perjalanan ke barat sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka tiba di perbatasan Stone Country dan memasuki 300.000 limbah besar yang tak terbatas. Ada banyak binatang buas di dalam pegunungan, dan bahkan ada burung-burung ganas yang lebih menakutkan yang berputar-putar di udara. Namun, burung merah besar bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keturunan archaik, dan meskipun masih muda, kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya sangat hebat. Sepanjang jalan, mereka dikejutkan berkali-kali, tetapi mereka tidak berada dalam situasi berbahaya. Mereka melintasi pegunungan besar yang tak berujung, dan meskipun mereka dikejar oleh keturunan beberapa kali, pada akhirnya mereka dapat melepaskan diri. Wah, ini Sungai Bulan! Di masa depan, kita perlu sering datang ke sini untuk memurnikan tubuh kita. Kultivasi saya yang melibatkan dao api membutuhkan penyempurnaan jenis ini. Burung merah besar menghela nafas. Di dalam limbah besar, ada sungai hitam besar yang bergulung-gulung. Tidak diketahui berapa puluh ribu li yang terbentang saat melintasi pegunungan yang tak berujung. Saat itu ketika Hairy Ball mencuri telur ilahi Rainbow Peacok, si kecil dan unicorn dipaksa ke sungai ini untuk melarikan diri demi hidup mereka. Ayo cepat kembali ke desa batu. Mereka bergegas di sepanjang jalan mereka dan melintasi banyak pegunungan. Mereka mengalami banyak pertempuran, dan sekarang akhirnya akan mencapai tujuan mereka. Akhirnya kembali. Si kecil tergerak secara emosional. Dia sudah sangat akrab dengan gunung dan sungai di depannya. Dia pernah membawa batu-batu besar yang beratnya puluhan ribu jin untuk latihan di wilayah ini. Kami telah kembali. King Feng berteriak dan menjerit. Dia sangat bahagia hingga air mata mengalir dari matanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.